Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Shadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tajulu abada qawqamakan. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, 4 Sya'ban. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, Allah berikan kita karunia sehat, karunia umur yang panjang, karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mari kita sama-sama beriktikaf di dalam ini masjid dengan doa nawaitul i'tikaf fi hajal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku beriktikaf di dalam masjid sunat karena Allah Ta'ala. Pengajian kita malam subuh ini yaitu diambil dari satu kitab yang bernama Tambihul Ghafilin yang ditulis atau dikarang oleh Abu Lais Al-Samarkandi. Syarat amal itu diterima itu 4 kata beliau. Ya. Jadi amal itu ada syarat. Syarat pertama, beramal itu harus berilmu. Jadi kalau beramal itu tidak berilmu, ya, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amal itu tertolak. Contoh, kita mau naik haji, itu kita harus belajar manasik haji. Atau mau umrah, manasik umrah, istilah orang Banjar itu diilmui. Nah, apalagi sholat, ya, ini peranan ilmu. Sesuai dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun kan, Iqra, disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia ilmu itu dengan perantaraan kalam. Malam ya'lam, yang tidak tahu kamu menjadi tahu. Jadi ilmu dulu hanya kenal kepada Allah. Orang belajar ilmu makrifat itu ilmu dulu, Pak. Ini peranan. Ini menurut Abu Lais Al-Samarkandi dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ilmu dulu. Maka menuntut ilmu itu wajib. Kalau kami di pondok itu ada belajar namanya ta'limu ta'lim. Allah sudah menyebutkan orang berilmu itu diangkat derajatnya. Buka dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Apa ujar Allah dalam kitab, dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat, Allah tinggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Iman, ilmu, pengetahuan, beberapa derajat. Jadi diangkat Tuhan. Ada kalimat yarfa'illah, asal kalimat rafa'aya ra'u raf'an, bahwa rafi'un, diangkat. Bagaimana supaya ibadah kita diangkat? Harus berilmu. Nah, contoh Pak, kita duduk antar dulu sujud. Rabbighfirli warhamni wajibni warafa'ni. Ada kan kalimat warafa'ni, tinggikan derajatku. Orang yang diangkat derajatnya itu orang berilmu. Contoh, ketika kita takbir,
itu ada beberapa rukun yang kita harus selesaikan. Berdiri betul. Cara takbir itu berdiri betul Pak, kalau dia mampu. Dia ada orang takbir berduduk. Qoma namanya. Maka itu aqimus shalah, dirikan sholat. Artinya berdiri. Itu syaratnya Pak. Rukun itu. Nah, setelah dia berdiri betul, dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu rukun qauli, ucapan. Harus benar, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dipendekkan, sesuai dengan standar yang diajarkan dalam fikih. Tak boleh Pak, Allahu Akbar, alifnya dipanjangkan, Allahu, tidak boleh. Jadi alif tasniyah jadinya. Nah, ini sudah 2 rukun yang kita lewati Pak. Mana rukun qalbi? Sedangkan sholat itu kita belajar Pak dalam kitab karangan Tuan Guru Sapar itu didirikan sholat itu atas 3 rukun. Rukun besar, rukun qauli, ucapan, rukun fi'li, rukun qalbi. Nah, baru jumlah 13. Berapa rukun qauli? 5. Berapa fi'li? 6. Berapa qalbi? 2. Jadi jumlahnya 13. Ketika kita takbir itu terakumulasi Pak seluruh yang fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Yang mana Ustadz qalbiyah? Rukun qalbi. Nah, itulah disebut dengan niat tadi Pak. Jadi niat itu bukan rukun qauli, bukan rukun fi'li, tapi rukun qalbi, ucapan batin. Kata orang Melayu, cakap kita dengan Allah. Jadi niat itu berkomunikasi kepada Allah. Ketika kita Allahu Akbar, aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam, itu di dalamnya Pak. Itu kata dalam bahasa fikih mengqasad ta'aratain. Menyengaja. Jadi ketika alif sampai ra, alif bar, Allahu Akbar. Dari mulai alif sampai ra itu di dalam situlah menyebutkan niat, itu disebut dengan rukun qalbi. Ini ilmu. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika engkau menginginkan dunia bahagia, dihormati, dihargai, harus dengan ilmu. Man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan hidup akhirat itu senang, di alam barzah itu enak nantinya, mati dalam husnul khatimah. Orang mati dengan husnul khatimah itu dengan ilmu Pak. Belajar zikir, belajar tariqat, belajar hakikat, belajar makrifat. Jadi katanya ada Pak sembahyang syariat aja, yang sekedar menunaikan kewajiban, ada Pak. Ya. Man aradahuma, jika kau ingin keduanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, salimah di dunia, salimah di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Maka itu Allah menurunkan Al-Quran lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan Ramadan diturunkan 17 Ramadan yang dibaca oleh umat Islam itu. Dan Quran adalah sumber ilmu. Maka itu Nabi ketika mau meninggal dunia, Nabi berpesan kepada para sahabat, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Apabila aku sudah wafat, ujar Nabi, aku tidak bisa lagi memberikan nasihat kepada kalian. Karena Nabi itu ada rujukan hukum, ya,
Ketika ada permasalahan, Nabi langsung sumber hukumnya, Pak. Kalau kita kan cari ustadz, ulama dan sebagainya, mufti, Pak. Nabi Muhammad pada saat itu periode beliau, ketika ada permasalahan langsung Nabi memutuskan. Sumber hukum. Aku tinggalkan ujian Nabi 2 pusaka. Yang sekiranya pusaka itu kamu pakai, kamu pedomani dalam kehidupan, lan tadilu abada. Ini kalimat lan, Pak. Kalimat lan itu tidak pernah sesat engkau selama-lamanya. Tidak mungkin sesat kalau kita masih berpedoman kepada Al-Quran. Macam mana kada sesat, Pak? Kadang-kadang manipulasi data, Pertamax berubah jadi Pertalite, macam-macam dipalsukan, duit palsu, emas palsu, ada telur sekarang telur palsu, Pak, beras palsu, Pak, penuh dengan kepalsuan. Ini karena apa? Karena tidak berstandarkan Al-Quran, Pak. Kau pegang ujar Nabi, Quran dan sunnahku. Jadi orang berilmu itu, Pak, tidak terlepas daripada Quran dan sunnah Nabi dan ijma ulama. Ijma ulama itu, Pak, perlu. Pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hambali. Contoh, kita kemarin, Pak, zakat fitrah pakai uang, Pak. Kita harus bertaklid kepada Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i kan beras. Kalau tidak bertaklid ke Imam Syafi'i, maka zakat kita itu tidak diterima, Pak. Karena yang pakai beras, yang pakai duit itu hanya Imam Hanafi. Imam Syafi'i pakai beras. Nah, kata kami panitia zakat tuh mengasih tahu Bapak harus beritikat kepada Imam Hanafi, Imam Abu Hanafiyah. Nah, ini ilmu. Macam mana mau diterima kalau kita tidak tahu? Atau tak ada yang memberitahu? Jadi Allah janjikan, Allah angkat orang-orang yang beriman itu dengan memiliki ilmu. Wajib ilmu yang dipelajari itu, Pak, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Baru mencapai makrifat. Jadi satu kali takbir itu ketiga rukun tadi masuk dia, Pak. Nah. Yang kedua, kata Abu Lais Al-Samarkandi, syarat amal diterima itu harus disertai dengan niat. Innamal a'malu biniat. Bermula amal itu disertai dengan niat. Niat itu menurut Imam Syafi'i tidak boleh tadahulu, kada boleh tadudi. Ini, Pak. Lain Imam Malik. Bapak pernah sembahyang di Mekah, Pak. Kalau Imam Malik tuh enggak, dia tak pakai usalli lagi, Pak. Dia kalau di masjid, saya lihat di Saudi itu, Pak. Allah. Enggak lagi kalau kita usalli. Ya, kalau Imam kenapa? Karena dia sudah berniat di rumah. Dia ke masjid sudah mau salat dan itu udah dipasang niatnya duluan. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i niat itu disertakan dengan perbuatan. Karena ada kalimat bi niat. Bi itu bersama. Wah. Maka kita bismillahirrahmanirrahim. Beserta Allah. Aku menyebut namamu. Beserta Allah. Kalau tidak dengan izin Allah, dengan ingat Allah, mungkin aku tidak bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bi itu bersamaan. Tidak terdahulu, tidak kemudian, bersamaan. Sama kita wudu. Ketika kita wudu,
nawaitul udua, ketika menyapu muka itu sudah disebut nawaitul udua. Jadi niat itu bukan di kepala, bukan di mata, bukan di hidung, bukan di mulut, tapi niat itu fi qalbi. Jadi niat itu didengar oleh Allah, komunikasi kita kepada Allah. Kata orang Melayu, bicara kita dengan Allah, batin kita ni yang bicara kepada Allah. So, suara batin ngarannya. Maka situ ada rukun qalbi. Samalah kita zikir. Zikir itu ada zikir derajat, Pak. Ada zikir hasanah. Yang mana zikir derajat? Mana zikir? Ada zikir zahar. Zikir syariat. Mana zikir syariat? Tadi Pak Imam Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mulutnya, Pak. Hatinya belum tentu berzikir. Pikirannya mungkin ke seberang, mungkin ke sana. Ini zikir syariat ngarannya baik. Ini zikir syariat namanya. Kalau zikir tarekat lain lagi. Ketika dia menyebut la ilaha, dalam batinnya menyebutkan Allah, 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 Allah. Ya, kalau sedang belajar dulu, Pak. Kalau engkau menyebutkan la ilaha illallah, di dalam batin kita Allah, Allah, Allah. Hanya jadi tidak lari ke lain. Ada yang zikir tidak bersuara, tidak berwarna, tidak berhuruf. Nah, ini disebut dengan zikir derajat. Hanya didengar oleh Allah. Maka itu aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Zikir itu bisa dikatakan kita berceramah tuh zikir juga, Pak, hukumnya. Zikir syariat hukum zikir juga, mengingatkan. Ingat itu kan zikir. Berdagang ijab kabul dengan jujur itu zikir juga. Jangan zikir itu dikatakan dalam sholat saja. Ingat mati, nih orang meninggal, melihat ambulan. Oh itu mati, zikir gimana itu? Ingat kita mati, artinya zikir. Jadi zikir itu bukan hanya fokus di sholat saja. Di sholat itu memang sudah indungnya sudah. Kita sedekah, zikir juga. Ingat kepada orang fakir miskin, kepada janda-janda, kepada anak yatim, zikir juga. Mana bunyi zikir? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yughrifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kamu infakkan, apa-apa yang kamu berikan, Allah akan lipat gandakan lebih baik daripada yang kamu keluarkan. Zikir juga. Ada orang di dalam tuh zikir hu Allah, sambil dia berjalan dia zikir, Pak. Jadi seluruh badan kita ini suruh berzikir, mata kita suruh berzikir, telinga suruh berzikir, hidung suruh berzikir, mulut suruh berzikir, anggota tubuh kita suruh berzikir. Apakah kita gerak sholat itu tidak zikir? Menunjukkan zikir juga kita, ruku, sujud. Contoh di kaligrafi di atas nih, Pak, Bapak boleh lihat. Aqrabu ma yakunu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika ia sujud. Fa aksiru doa. Apa ketika engkau sujud? Maka perbanyaklah engkau berdoa ketika fa aksiru doa. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Apa ketika sujud itu? Fa aksiru doa, perbanyaklah engkau berdoa. Di waktu sujud dihitung zikir juga, Pak. Karena sudah diakumulasikan
aqimis shalah li zikri. Yang sholat itu bukan sujud saja, ada i'tidal, ada ruku, ada sujud, ada tumakninah. Ini niat. Jadi bersangka baiklah engkau kepada Allah dengan niatmu yang baik. Allah akan luluskan segalanya, Pak. Jadi bersangka baik itu zikir juga, Pak. Contoh, kita dikasih sakit. Kita jangan ngomel dengan Allah. Maja sudahlah, nyior murah, awak gering pulang dan sebagainya. Aku bakal taat kepada Allah. Ini zikir menolak ridho atas ketentuan Allah. Nah, zikir juga, Pak. Jadi ini namanya zikir sayyi'ah namanya. Zikir yang tidak baik, bersangka buruk kepada Allah. Jadi zikir itu ada zikir hasanah, ada zikir kebaik, ada zikir orang ini ingat tapi ingat mencela Allah, mencela takdir Allah, tidak senang dengan ketentuan Allah. Nah, ini Pak. Ini yang susah nih. Kenapa? Karena tidak diberi ilmu. Padahal dengan sakit itu mungkin Allah akan mengurangi segala dosa-dosanya. Mengapa dengan sabar itu? Dengan sabar itu Allah kurangi, Pak. Ini menurut Lais Al-Samarkandi dengan niat. Tidak diterima ibadah orang itu kalau tidak dengan niat. Contoh aja puasa aja, Pak. Puasa aja kalau tidak malam berniat, kalau siang berniat, itu tak diterima ibadah puasa Ramadannya. Harus malam, Pak. Ini buktinya. Yang orang baca nawaitu shauma ghadin tuh, Pak. Lain puasa sunat nih, macam hari ini ada puasa sunat. Siang dia berniat, tidak masalah. Tapi kalau puasa wajib, itu malam setelah tarawih atau sebelum tarawih, kita harus berniat. Yang ketiga kata Abu Lais Al-Samarkandi dalam kitabnya Tambihul Ghafirin, syarat diterima sholat ibadah kita itu adalah diiringi dengan sabar. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu separuh daripada iman, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Aku beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Orang sabar itu pasti ikhlas dia, Pak. Ikhlas dia. Ada orang ikhlas tapi tidak sabar. Allah tidak menerima, Pak, orang yang ibadahnya kada sabar, kada ikhlas. Karena ikhlas dikaitkan dengan sabar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau mengerjakan ibadah kalau tidak dikarenakan dengan keikhlasan. Ikhlas di mana, Pak? Di dalam batin. Sabar itu di mana? Bukan di mulut, tapi di hati. Niat itu di mana? Di hati. Semuanya di dalam, Pak. Karena akumulasi di dalam, baru diterjemahkan dengan gerakan fi'liyah. Dengan qauliyah, ucapan fi'liyah ketika dia berdiri, ketika dia berucap dan hatinya juga berkata. Ini. Jadi syaratnya ilmu, niat, sabar. Dan yang terakhir, sholat itu, ibadah itu, baik infak, baik haji, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan engkau beribadah kecuali dengan memurnikan zatku, sifatku, asmaku, af'alku. Ini 4 tuh, Pak. Ikhlas itu orang yang memurnikan zat Allah, sifat Allah,
asma Allah, af'al Allah. Maka terakumulasilah dengan takbir tadi, dengan perbuatan baik, baik infak, zakat, haji dan sebagainya dengan niat. Jadi itulah salah satu syarat untuk amal ibadah diterima. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bi ilmi wa zayyina bi hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.